Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak. Saya dari Prodi PGSD 3A. Ingin eh, menjelaskan laporan saya yaitu di PLP 1 di sekolah Tengket 1 Arusbaya. Tengket 1 Arusbaya, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu analisis situasi PLP 1 yaitu di Tengket SD Tengket 1 Arusbaya. SD Tengket 1 Arusbaya didirikan sekitar 80-an yang terletak di Desa Kerampo, Desa Tengket, Kecamatan Arusbaya. Sekolah ini jauh dari keramaian sehingga siswa tidak mudah terganggu dengan keramaian di luar. Akan tetapi, sekolah ini sedikit sulit dijangkau karena berada di tengah desa dan juga terdapat 12 meliputi tenaga pendidik dan tenaga kebersihan. Fasilitas dan ruang yang dibutuhkan di sekolah sudah memenuhi, sudah lengkap. Lingkungan sekolah dan kebersihan, ruang pembelajaran dan ruang pendukung terbilang lengkap juga, seperti ruang kelas, kantor, perpustakaan, UKS, dan lain-lain. Tujuan PLP yang pertama yaitu melakukan pengamatan langsung dan dapat merasakan kultur pendidikan pada lapangan serta memperkuat pemahaman terhadap proses belajar mengajar dan kegiatan di sekolah. Manfaat pelaksanaan PLP yaitu memperoleh pengalaman mengenai modal dasar dalam mengembangkan profesional sebagai guru, keterampilan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Berbagai pengalaman yang diperoleh selama PLP 1 semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan secara baik. Kegiatan observasi. Sekolah SDN Tengket 1 mempunyai misi dan visi yaitu terdidik, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Yang kedua, mengembangkan sumber daya secara maksimal dalam rangka mempersiapkan siswa di era global. Tata tertib sekolah. Yang pertama, datang dan pulang tepat waktu. 2. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. 3. Meminta izin meninggalkan kelas. 4. Memberitahukan jika tidak masuk sekolah. 5. Hormat pada guru. 6. Tidak berbuat gaduh. 7. Ikut menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. 8. Ikut menjaga fasilitas sekolah. Dan yang terakhir, saling menghormati antara teman dan guru. Prestasi sekolah SDN Tingkat 1. Yang pertama, juara 1 perkemahan putri tingkat SD pada tahun 2017. Dan yang kedua, juara 2 MTQ Putra Kecamatan Arusbaya 2017. Dan juga yang ketiga, juara 3 nyanyi tunggal pada tahun 2018. Dan yang keempat, juara 2 lomba sains. Yang kelima, juara 2 matematika tingkat kabupaten. Jam aktif sekolah SDN tingkat 1 yaitu jam masuk 07.00 WIB waktu Indonesia Barat. Jam istirahat 09.15 untuk siswa kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu masuknya satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau jam pulang yaitu jam 9:30 untuk siswa kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan jam 10.40 untuk siswa kelas 4, kelas 5, kelas 6. Yang kelima yaitu tentang seragam hari Selasa, Senin sampai Selasa yaitu merah putih, Rabu, Kamis batik, Jumat dan Sabtu itu pramuka dari kelas 1 sampai kelas 6. Pembiasaan yang pertama, melakukan baris berbaris sebelum masuk kelas, membaca doa, membaca Pancasila, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, memberikan salam kepada guru, melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Ketujuh, kerjasama yang telah dijalankan oleh SDN tingkat 1 yaitu bekerjasama dengan Puskesmas dengan melakukan kegiatan imunisasi terhadap siswa-siswi. Yang kedelapan, sarana dan prasarana. Sarana yaitu printer sudah ada di SDN tingkat 1, komputer, kipas angin, rak buku, lemari, sound system, papan tulis, tolak peluru, bola voli, kasti, rak sepatu, kalender, kursi dan meja, sapu, serokan dan tempat sampah, papan absensi dan jam dinding.
prasarana yaitu kantor, kelas, perpustakaan, ruang UKS, toilet, tempat parkir, koperasi, kantin, lapangan, dan tiang bendera. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi SDN tingkat 1 Arusbaya yaitu yang pertama Kepala Sekolah Dr. Handes Siswanto, Komite Sekolah Haji Nuryanto SPD, dan Bendahara Rusmianti SP SPDI. Guru kelas 1 Titik Nur Hayati, kelas 2 Siti Wahyuni Handayani, kelas 3 Israfin, dan untuk kelas 4 Sofi Husnainiyah, kelas 5 Umi Hartati, kelas 6 Nina Tisnawati. Guru agama yaitu Rasmiati AMA, guru bahasa Inggris Siti Ulandari SPD, guru bahasa daerah Eka Hidayati, guru Panjaskes yaitu Tri Wahyu Ningsing SPD, dan penjaga sekolah Busri. 10 kegiatan seremonial. SDN tingkat 1 kegiatan seremonial yaitu rapat per bulan, Maulid Nabi, Pondok Ramadan, Hari Guru, dan upacara. Kegiatan ekstrakurikuler tingkat 1 yaitu pramuka yang dilakukan setiap hari Jumat sebelum pandemi. Kondisi peserta didik, jumlah rombongan belajar kelas 1 ada 1 rombel, kelas 2 ada 1 rombel, kelas 3 ada 1 rombel, kelas 4 ada 1 rombel, dan kelas 5 ada 1 rombel, dan kelas 6 juga ada 1 rombel. Jumlah siswa per kelas 1 terdapat 32 siswa, kelas 2 terdapat 46 siswa, kelas 3 terdapat 42 siswa, kelas 4 terdapat 38 siswa, kelas 5 terdapat 29 siswa, kelas 6 terdapat 30 siswa. Karakteristik siswa yaitu di tingkat 1 meliputi kemampuan kognitif, keterampilan, psikomotor, kerjasama, dan sosial yang berbeda, serta sikap, motivasi belajar, dan kemampuan berpikir yang tertentu tidak sama. Keempat, bentuk evaluasi belajaran siswa, PH penilaian harian, PTS penilaian tengah semester, PAS penilaian akhir semester. Penilaian portofolio, penilaian produk, penilaian praktek. Permasalahan yang pernah dialami dan penanganannya. Yang pertama, siswa tidak percaya diri, maka dalam penanganannya yaitu dengan memotivasi agar siswa lebih aktif. Nomor 2, siswa datang terlambat melebihi batas ketentuan keterlambatan, maka penanganannya dikenakan denda dan diadakan panggilan orang tua apabila itu sudah berulang kali. Yang keempat, permasalahan latar belakang siswa yang menyebabkan siswa kurang perhatian lebih oleh keluarga sehingga dapat mengganggu kegiatan belajar sekolah. Maka penanganannya ialah melihat mengunjungi rumah siswa yang bertujuan untuk melihat dan langsung kondisi dan luar latar belakang siswa. Kondisi pendidikan. Di kondisi pendidikan, model dan strategi pembelajaran. Adapun model dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh SDN tingkat 1 Arusbaya meliputi tanya jawab, diskusi, ceramah interaktif, praktek, kelompok, demonstrasi, dan CTL. 2. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan ialah buku paket dan media yang ada. Bisa dengan lingkungan sekitar, kubus, globe, dan kerangka. Model perangkat pembelajaran. Adapun model perangkat yaitu PROMES program semester, PROTA program tahunan, silabus, RPP, dan jurnal harian. Yang terakhir, permasalahan yang pernah dialami guru saat mengajar dan penanganannya. Yang pertama yaitu siswa usil mengganggu temannya, penanganannya dengan menegurnya. Menghadapi siswa dengan karakter yang berbeda, penanganannya dengan mengadakan rapat agar dapat memecahkan masalah dan melakukan tindak lanjut. Keterbatasan media pembelajaran yang digunakan, penanganannya masih dalam perkembangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu data yang saya peroleh selama PLP dari tanggal 4 sampai tanggal 10. Terima kasih.